lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di hari-hari yang lain. Sahabat yang mendengar sabda Nabi ini, mereka merespon, qalu walal jihad fisabilillah. Bagaimana ya Rasulullah kalau dibandingkan dengan perang di jalan Allah? Artinya amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama ini, pahalanya dibandingkan dengan orang yang berjihad di medan perang, ya, lebih tinggi mana pahalanya? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Walaupun pahala perang di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama ini. Masya Allah. Saking besarnya ini. Ini anugerah besar ini. Kesempatan bagi kita ini. Kecuali kata Nabi, masih dalam hadis tadi itu. Kecuali ada yang bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama ini. Siapa itu? Rajulun kharaja min baitihi binafsihi wa malihi falam yarji ba'da dzalika bi syai'in. Kata Nabi, ada amal yang bisa mengalahkan amal soleh di hari-hari ini. Apa itu? Seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa dan hartanya. Keluar kemana ini? Ke medan perang, hadirin. Dia membawa jiwa dan hartanya dan tidak pernah kembali lagi. Apa maksudnya itu? Dia gugur di medan perang. Dia gugur dengan jiwa dan hartanya. Baru ini yang bisa mengalahkan amal-amal soleh di 10 hari pertama. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, ini menjadi gak kalah sebetulnya dengan hari-hari di Ramadan. Kalau Ramadan kan 1 bulan. Kalau ini kan hanya 10 hari saja ini. 10 hari saja. Maka ini Masya Allah, momentum ini. Lalu apa yang Nabi perintahkan kepada kita? Apa yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita untuk menjalani hari-hari ini? Dalam riwayat Imam Ahmad, hadirin, ya, Nabi memberikan petunjuk kepada kita, fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Ini salah satu amalan yang akan kita isi hari-hari ini dengan apa? Kata Nabi, perbanyaklah di hari-hari ini, di hari-hari tersebut dengan apa? Dengan tahlil. Apa tahlil itu? Memperbanyak membaca la ilaha illallah. Perbanyak itu. 100, 200, 500 atau 1000 kita baca. Para ulama hadirin, salah satunya di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, kita dianjurkan untuk membaca sedikitnya 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini sudah biasa kita baca setiap selesai sholat. Di hari-hari ini kita dianjurkan membaca sedikitnya sekurang-kurangnya 100. Lebih dari itu lebih baik. Karena di dalamnya ada kandungan tauhid. Ya. Kemudian takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah. Maka subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bagian daripada zikir. Ada tahlilnya, ada takbirnya, ada tasbihnya, dan juga ada tahmidnya. Termasuk zikir adalah qiraatil Quran. Memperbanyak membaca tilawatil Quran, hadirin. Kemudian apalagi amalan yang dianjurkan oleh Nabi? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a yaumin min Dzulhijjah atau kama qala Nabi. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah melakukan puasa sunnah sebanyak 9 hari di 10 hari pertama Dzulhijjah. Puasa sunnah, hadirin. Berapa hari? 9. Artinya dari hari pertama, kedua, ketiga, hari ini kedua ya. Ketiga, keempat, sampai nanti kita ketemu dengan hari ke-8, itu hari Tarwiyah namanya. Ke-9 itu hari Arafah. Sampai di situ.
10-nya sudah nggak boleh puasa karena itu Idul Adha. Haram hadirin kalau kita berpuasa. Hari-hari yang dilarang berpuasa itu diantaranya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian 3 hari setelah Idul Adha. Nanti ini yang disebut dengan hari-hari Tashrek 11, 12, 13. Ini dilarang kita berpuasa. Oke. Nah, bagi yang tidak bisa puasa 9 hari, nah ini dia hadirin. ini kita ini. Masya Allah. Tadi kita lihat siapa? Beliau muadzin tadi sempat ya. Sebelum adzan tadi sempat buka dulu tadi. Puasa tadi ya. Taib dari hari pertama. Masya Allah. Itu dia. Kalau tidak bisa kita melaksanakan puasa sunnah dari awal Dzulhijjah, maka kita akan melaksanakannya mulai dari tanggal 8. Yang itu disebut dengan hari tarwiyah. Nawaitu sauma ghadin min yaumit tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari tarwiyah, nanti tanggal 8 lillahi ta'ala. Kalau tarwiyah pun kita nggak bisa puasa. Karena jam terbangnya terlalu tinggi nih, nggak tahu terbang kemana ya. Maka tinggal 1 kesempatan hadirin, dan mohon ini jangan ditinggal, Pak. Ini yang disebut dengan puasa hari Arafah. Subhanallah Pak, ini andai kata ada puasa wajib selain Ramadan, Arafah ini jadi wajib karena nggak ada lagi puasa wajib kecuali Ramadan. Betapa agung dan besarnya pahala. Benar-benar rugi orang yang meninggalkan tanpa uzur. Istri, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, ibu-ibu kalau mau puasa, ibu sunnah, itu kan harus izin sama suami. Kalau ibu puasa sunnah nggak izin suami, tiba-tiba siang hari suami ngajak ibu untuk nemenin makan siang, kira-kira ibu bagaimana? Lanjut puasa atau batal puasa ini, Bu? Ibu harus batalkan puasa. Bayangkan Pak. Karena puasa ibu sunnah mentaati perintah suami, menemani suami karena ini perintah adalah wajib ya. Sampai seperti itu. Kecuali puasa Arafah. Kalau puasa Arafah suami nggak boleh semena-mena gitu Pak. Suami nggak boleh semau gue itu. Ya. Untuk selain Arafah bolehlah. Boleh menyuruh istri untuk membatalkan ya. Tapi ini suami macam apa ya kalau ada suami begitu? Mestinya senang ya kalau ada istri puasa sunnah itu malah dibelikan makanan yang enak untuk buka gitu. Kok malah ini dipaksa suruh batal. Nah, hadirin ini dalam keadaan musafir, perjalanan misalnya, ya, diusahakan puasa Arafah untuk tidak ditinggal. Ya kecuali uzur ya. Kalau masih mungkin kita puasa, sekali lagi jangan ditinggal. Ya. Apa sebetulnya yang dijanjikan oleh Nabi di balik puasa Arafah ini? Hadirin, kalau kita puasa tanggal 10 bulan Muharram, yang disebut dengan puasa Asyura itu pahalanya dapat menghapus dosa kita setahun. Su'ila Rasulullah an siyami yaumi Asyura. Ya. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Hari ke-10 nanti, bulan depan. Bulan Muharram. Surah itu loh Pak. Ya, 10 surah namanya. Ya. Itu menghapus dosa kita setahun. Tapi Arafah menghapus dosa kita 2 tahun. Yukaffiru as-sanatal madiyah wa as-sanatal mustaqbalah. Riwayat yang lain, as-sanatal madiyah wa as-sanatal baqiyah. 2 tahun hadirin, hanya dengan 1 hari berpuasa. Terhapus, terampuni dosa kita. Masya Allah, sungguh terlalu ini hadirin. Kalau terlewati begitu saja rugi kita hadirin. Jadi nanti kita hitung ya hadirin, jangan sampai lepas ini.
Nah, ini akan ada rame nanti ini di media sosial. Apa yang menyebabkan rame? Perbedaan antara kita dengan Mekah. Itu pasti sebetulnya kan kita sudah sering sebetulnya hadirin menghadapi situasi perbedaan ini. Ya karena memang zona waktu kita berbeda. Kemudian jarak hadirin, matlak kita berbeda. Maka niscaya perbedaan itu terjadi hadirin. Mereka nanti akan bilang saat kita berpuasa Arafah, kan di Mekah sudah Idul Adha itu. Nanti akan ada yang menyerang di medsos itu. Yang puasa Arafah di Indonesia haram karena itu sudah Idul Adha. Masya Allah. Nah hadirin, agar kita tidak gundah, agar kita tidak bingung, maka kita pertegas ya. Puasa Arafah itu bukan karena mereka sedang berada di padang Arafah sedang wukuf. Enggak, tidak. Ada atau tidak ada orang wukuf di Arafah, puasa Arafah itu tetap sunnah. Karena tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9-nya bukan karena orang wukuf. Nah, tanggal 9 Zulhijjah kita di Indonesia berbeda tahun ini dengan 9 Zulhijjahnya di Mekah. Karena perbedaan Ru'yatul Hilal itu, penentuan awal Zulhijjahnya berbeda hadirin. Sehingga kita tidak usah galau dengan perbedaan ini. Tetap hari Arafah kita ya 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita tergantung 1 Zulhijjah. Kita masuknya 1 Zulhijjah kemarin itu kapan? Gitu. Jadi nggak apa-apa walaupun di Mekah Arafahnya lebih dulu 1 hari dari kita, Idul Adhanya mereka lebih dulu dari kita tetap saja berpatokan kepada hilal dan matlak yang ada di negara kita. Gitu hadirin ya. Jadi kalau kemudian nanti rame di medsos, ya kita abaikan saja. Kita sudah punya ilmunya. Ini amalan hadirin ya. Ini amalan kedua yang dianjurkan setelah memperbanyak zikir tadi, kemudian berpuasa. Ya, bagaimana dengan tahajud, bagaimana dengan membaca Quran, bagaimana dengan infak dan sodakoh. Mari hadirin kita manfaatkan. Ya, kalau biasa kita di hari-hari biasa 1000, ini memanfaatkan berkah 10 hari pertama ini, kita naikkanlah jadi 5000. Kita naikkan jadi 10.000 misalnya, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan lipatan-lipatan pahala kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kemudian amalan yang dianjurkan jadi di 9 Arafah itu hadirin ya, kita disunnahkan berpuasa itu bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah wukuf. Tapi kalau mereka yang sedang wukuf malah tidak dianjurkan. Ya, malah tidak boleh puasa. Tidak bolehnya bukan haram, tetapi kenapa? Karena mereka sedang membutuhkan energi hadirin. Ya, karena mereka sedang berada pada saat yang sangat berat. Karena haji ini hadirin ya puncaknya ya Arafah itu. Sampai Nabi mengatakan al-hajju al-arafatu, haji itu ya Arafah itu. Artinya siapapun yang pada tanggal 9 Zulhijjah kok tidak ada di padang Arafah, setelah zuhur, sore nggak ada, malam nggak ada, haji harus berada di padang Arafah, walaupun dalam keadaan sakit sekali. Sedang diinfus di rumah sakit, nggak apa-apa, ambulan bawa masuk ke Arafah. Sedang koma,
tidak sadarkan diri. Gimana? Tetap harus dibawa ke Arafah. Sampai seperti itu. Oke. Karena ya puncaknya di situ. Walaupun sebentar kan waktu wukuf itu setelah tergelincirnya matahari. Waktu zuhur itu hadirin. Ya. Namanya wukuf itu diam sejenak. Ya. Setelah itu dia sudah boleh meninggalkan. Dia sudah boleh meninggalkan. Yang paling afdol, yang paling utama adalah mempertemukan matahari. Untuk apa? Agar bisa mendapatkan dua waktu. Kan atribut kita, meletakkan kebesaran kita, meletakkan ya keangkuhan, kesombongan kita. Maka kan sudah sama semua. Mau siapapun dia di negerinya, siapapun dia di rumahnya, masuk ke padang Arafah, rata. Nah, inilah salah satu indahnya ajaran Islam. Gambaran yang nyata betapa dalam Islam itu tidak ada kasta. Tidak ada apa? Tidak ada kasta. Apa kasta ini, Pak? Ikatan. Tingkatan, betul. Nggak ada level, nggak ada levelitas. Ya. Tradisi membangga-banggakan kelompok, tradisi membangga-banggakan keturunan, nasab itu kan tradisi jahiliyah dulu, Pak. Karena itulah yang menyebabkan konflik berkepanjangan di Arab itu. Yang menyebabkan gampang perang, bertikai itu karena gesekan kelompok etnis, fanatisme yang berlebihan itu. Rasulullah datang meruntuhkan sekat-sekat, apa tadi itu? Sekat-sekat kasta tadi itu. Maka ketika di Haji Wada ya, di Haji Wada atau di Fathu Mekah, Rasulullah yang mengatakan bahwa tradisi jahiliyah hari ini ada berada di telapak kakiku. Apa salah satunya? Tradisi berbangga-bangga dengan keturunan itu. Kita sudah setahun lebih ini hadirin di medsos gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing nasab itu, ya Allah. Oke. Padahal yang menentukan kemuliaan seseorang sekali lagi adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada iman dan ada ilmu hadirin. Dalam surat Al-Mujadalah Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Alhamdulillah hadirin, orang yang beriman diangkat, terangkat derajatnya. Ya. Iman hadirin ya, iman yang membuat derajat kita terangkat. Kalau tidak iman hadirin, kita ini nggak beda dengan binatang. Bedanya binatang bisa ngomong, kita bisa ngomong, binatang nggak bisa. Tapi dengan iman, status dan derajat kita terangkat. Lalu kata Allah, ditambah dengan ilmu. Orang-orang yang punya kapasitas ilmu, derajatnya naik lagi, darajat bertingkat-tingkat. Puncaknya adalah dengan iman dan ilmu, kita jadikan sarana untuk meraih takwa. Jadi orang yang bertakwa itu hadirin, syaratnya ya, apa tadi? Beriman, kemudian berilmu. Kan takwa itu kan mengerjakan perintah. Ya betul ya. Takwa itu definisi istilahnya, takwa itu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan lalu. Ada berapa banyak perintah Allah? Ya, banyak sekali. Nah, berarti kan kita harus tahu nih, apa saja perintah Allah. Lalu bagaimana cara mengerjakan perintah? Itulah ilmu. Ada berapa banyak larangan Allah? Dan bagaimana cara kita meninggalkan larangan itu? Disinilah kita dituntut untuk berilmu. Maka kalau orang tidak berilmu, hanya iman, ya sulit untuk bisa menembus derajat takwa. Ilmu saja tanpa iman, ya apalagi. Maka memang dua unsur ya, mempertemukan unsur iman dan unsur ilmu untuk meraih derajat takwa. Ini yang pertama hadirin. Yang kedua, 2 lembar
kain ihram itu mengingatkan kita bahwa pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah, ya hanya itu yang kita bawa. Seperti halnya saat kita dilahirkan kita nggak bawa apa-apa, saat kembali kita tinggalkan bermiliar-miliar harta yang kita peroleh. Kita hanya kembali dengan 2 lembar itu, hanya amal soleh yang menemani kita. Yang ketiga hadirin, pesan penting di Padang Arafah setiap tanggal 9 Zulhijjah itu apa? Berjuta-juta orang berkumpul di tempat yang sama. Kita umat Islam ini punya muktamar, Pak. Kalau bahasa partai politiknya kongres ini, Pak. Ada kongres umat Islam seluruh dunia, tempatnya di Padang Arafah. Ada muktamar umat Islam terbesar yang menghimpun sedunia, tempatnya di Padang Arafah. Kapan itu? Tanggal 9 Zulhijjah. Dan itu setiap tahun, Pak. Saya pernah mengatakan, tolong tunjukkan ritual agama apa yang ada pertemuan melibatkan jutaan umatnya. Nggak ada, Pak. Hanya Islam yang punya ritual dengan menghadirkan berjuta-juta umatnya. Ini kan semakin menambah syiar, semakin menambah keyakinan kebenaran agama Islam. Hadirin, ada yang menarik. Ya. Ini kan terjadi di dalam 10 hari pertama ini. Ini menambah keagungan, menambah keberkahan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ditambah lagi hadirin, pada tanggal 9 Dzulhijjah ini turun surat Al-Maidah ayat ketiga. Ayat ketiga di dalam surat Al-Maidah ini ayat yang dahsyat. Apa bunyinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kita sering, Pak, ya dengar ayat ini. Faham ya kira-kira maksud dan arti ayat ini? Al-yauma, pada hari ini, di firman Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamamu. Jadi sempurnanya Islam hadirin terjadi pada hari itu. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah rela Islam itu menjadi agama. Hadirin, ada kisah orang Yahudi datang menghadap Sayyidina Umar. Apa kata si Yahudi ini? Ya. Dia iri dengan turunnya ayat ini, hadirin. Dia Yahudi, non Muslim kan? Sampai dia bilang begini, andai kata aku ini Islam, kata dia, turunnya ayat ini, hari dan tanggal turunnya ayat ini akan aku jadikan hari raya kami. Akan aku jadikan hari besar kami. Karena di situ Allah sudah memutuskan kesempurnaan agama, keridhoannya terhadap agama Islam. Apa jawab Umar? Ya, aku tahu kapan dan di mana ayat itu turun. Kata Umar, ayat itu turun ketika Nabi sedang wukuf. Ketika melaksanakan haji wada, haji yang terakhir menjelang wafat Nabi itu. Kapan? Tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu adalah hari Arafah. Masya Allah ya. Itu menambah keagungannya. Dan itu ada pada 10 hari pertama. Ada pada 10 hari pertama. Masya Allah. Ini kemudian kita masuk pada tanggal 10. Dan itu adalah Idul Adha. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah pada hari itu kecuali menumpahkan darah. Darah unta, darah sapi, dan darah kambing. Salah satu hadirin, saya bisa sampaikan tentang fadilah kurban itu, riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan al-adhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Sembelihan, binatang yang kita sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, orang yang berkurban akan mendapatkan kebaikan
sebanyak jumlah helai. Setiap helai bulu itu ditulis pahala untuk yang berkorban. Berapa banyak, berapa helai bulu yang ada di domba, di kambing, di sapi. Sebanyak itu pahala yang Allah berikan kepada orang yang berkorban. Yang kedua, bikulli qatratin minadam, bikulli qatratin takturu min damiha maghfiratan lidzunubi. Ketika sembelihan itu hadirin, pada tetesan darah pertama itu langsung tetesan darah itu menjadi penghapus dari dosa orang yang berkorban. Masya Allah hadirin. Luar biasa fadilah dan keutamaan kurban. Dan ini berlaku mulai tanggal 10 setelah selesai sholat Idul Adha. Dan berlangsung sampai tanggal 11, 12, 13 sore hari hadirin. Ini yang disebut dengan hari Tasyrik. Dan di hari-hari ini kita dilarang untuk berpuasa. Sementara di Mekah sana, di hari-hari Tasyrik ini, jamaah haji sedang menjalani ritual yang namanya mabit di Mina. Bagi yang mengambil nafar awal, dia bisa lebih cepat kembali ke Mekah. 11, 12 sudah boleh kembali ke Mekah. Tapi yang nafar tadi, dia mesti bertahan sampai tanggal 13, baru kemudian kembali ke Mekah. Ya, demikian hadirin, beberapa amalan semoga ini memotivasi kita untuk meningkatkan amal-amal soleh kita, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.